Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Gitu. Dia kasih hancur hidup anak saya. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam. Begitu, dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Polemik rumah tangga Habib Bahar bin Smith belakangan ini memang berhasil menuai sorotan tajam dari segala penjuru. Bermula dari tudingan-tudingan miring yang dituturkan Helwa Bahmid, selaku wanita yang mengaku sebagai istri siri Habib Bahar, bola panas konflik kini bergulir semakin liar. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Fadlun Faisal Balgoits sedang berancang-ancang menyeret Helwa Bahmid ke jalur hukum lewat laporan polisi atas dugaan penyebaran fitnah. Dan di tengah panasnya konflik, Habib Bahar bin Smith akhirnya muncul juga ke sosial media dengan membagikan video klarifikasi. Walau tidak secara gamblang memberi tanggapan, namun dari ucapan yang ia tuturkan, publik menilai bahwa video ini merupakan klarifikasi Habib Bahar atas semua tudingan yang kadung tersebar. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis sudah. Mati segala penjelasan. Alih-alih gentar dengan keputusan Habib Bahar yang akhirnya memilih muncul, serta kabar persiapan Fadlun Faisal membuat laporan, Helwa Bahmid justru beraksi semakin menjadi-jadi. Seolah belum puas menumpahkan keluh kesah lewat sederet unggahan media sosial, kali ini wanita kelahiran tahun 2003 itu kembali buka suara ketika duduk bersama dokter kecantikan Richard Lee. Dan dalam kesempatan itu, Helwa Bahmid yang didampingi sang ibunda, Hairiah Al-Katiri, kembali menekankan soal dugaan penelantaran yang disebut-sebut ia dapatkan selama menjalani rumah tangga dengan Habib Bahar. Lantas seperti apa cerita Helwa Bahmid? Serta benarkah pula ia sempat meminta pertolongan dari keluarga Habib Bahar? Aku sempat WA sama saudara-saudaranya, aku bilang tolong kalian coba lihat saudara kalian ini kenapa anak saya dibuat begini, aku kecil gini-gini. Mereka enggak, coba mereka lepas tangan. Kita cuma minta perlindungan, kita minta tanggung jawab. Kita cuma minta keadilan. Dia nggak punya hati nurani. Lahiran pun dia kirim memakai oksigen itu kan, dia bilang dia lagi sakit. Aku terima aja, mau dia bohong itu rahasia Allah. Tapi aku bilang ke dia, kamu datang, ini istri kamu mau melahirkan. Aku sempat videoin Helwa jalan-jalan sakit perut di rumah sakit itu. Aku ngantar Helwa jalan-jalan pakai infus itu. Dia nggak respon, bilang kesian atau apa, nggak ada rasa ibanya sama Helwa. Terus aku bilang, kau nggak datang, istri kamu mau lahiran. Kalau sampai lahir siapa yang mau azan, mau orang lain yang azan atau kau? Menurut gue Helwa, lu hentiin deh, mending lu baik-baik deh, malu sama istri pertama HBS yang lagi bicara sekarang dan menunjukkan bukti-bukti. Ya ampun, kalau gue hari ini mendukung yang pertama ya. Terus kita keluar dari rumah waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 20 lebih. Iya, kita berdua jual semua yang ada di rumah itu. Perabot rumah. Kenapa? Karena kita mau makan, minum, dapat duit dari mana? Mau beli susunya Dede. Oh, nggak dikasih biaya juga? Kita berdua nggak ada yang bantu kita, nggak ada satupun yang mau lihat kita. Kita nggak tahu mau ke siapa. Untung kita masih punya Umi yang bisa lihat kita. Sampai makan aja nasi siram teh manis. Iya, aku video kirim ke dia. Dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari. Dia balas itu. Lebih lanjut, Helwa Bahmid turut membagikan pula soal kisah kejadian awal pertemuannya dengan Habib Bahar bin Smith hingga akhirnya memilih untuk menghabiskan hidup bersama. Helwa menuturkan,
bahwa pada awalnya Habib Bahar tertarik untuk mencarikan jodoh untuknya. Namun lama-kelamaan, usai menjalin komunikasi cukup intens, Habib Bahar justru tertarik dengan Helwa dan memutuskan untuk mengajaknya menikah siri. Sebuah tawaran yang sempat ditolak sebanyak 3 kali oleh Helwa. Namun entah bagaimana, hati Helwa berubah dengan sendirinya dan langsung menerima tawaran Habib Bahar. Hal itulah yang kini membuat Helwa melempar tudingan hipnotis kepada sang pendakwah. Di situ pun aku tolak ber3 kali, tapi dia maksa aku nikah. Aku bilang aku belum siap nikah, aku masih belum terlalu dewasa, aku masih mau menjalani masa depan aku dulu, mau berkarir dulu. Dibilang, oh ya nggak apa-apa, kamu bisa belajar kok. Nanti kalau kamu udah nikah sama saya, nanti kamu bisa belajar kok gini. Digituin, ternyatanya semuanya bohong. Itu. Oke, apanya yang bohong maksudnya? Nah, dia bilang kalau, kan dia nanya, kamu tujuannya nikah buat apa? Aku bilang aku mau membahagiakan orang tua aku sama adik-adik aku. Dan aku mau membawa mama aku ke haji atau umroh. Dia bilang, oh iya nanti aku bawa mama kamu naik haji atau umroh lah. Dan jalan-jalan sama adik-adik kamu gitu. Ternyata semuanya bohong. Waktu dia ngajak kamu nikah, pertama kali kamu langsung tolak? Iya, aku tolak. Kamu nggak mau? Nggak mau. Aku sampai nangis-nangis ke mama. Aku bilang aku nggak mau nikah sama dia. Kenapa? Ya aku nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Nggak cinta juga nggak. Oke. Lalu, selanjutnya? Selanjutnya tiba-tiba aku kayak orang kebingungan gitu. Tiba-tiba aku langsung mau aja gitu Aku sama juga dia. mau. Di hari yang sama? Iya, di hari yang sama. Aku kayak orang terhipnotis lah. Aku juga senang banget, suka. Mau dia nikah sama Habib Bahar, tanpa spesial pun dia kasih ke kita. Oh, Bunda suka malah? Iya, Suka. tiba-tiba kok gitu. Tiba-tiba langsung suka sama dia. Tiba-tiba kamu terima? Iya, terima. Kamu terima lamarannya? Iya. Di Surabaya itu ya berarti ya? Iya, Iya. Dan Bunda senang? iya, aku juga senang. Oke. Selain dari mulut Helwa, pengakuan-pengakuan juga keluar dari hati sang ibunda. Ya, kepada Dr. Richard Lee, wanita bernama lengkap Hairiah Akatiri itu lantas menjelaskan apa alasan dibalik kemunculan mereka yang dengan tegas menuntut keadilan dan tanggung jawab dari Habib Bahar bin Smith. Lantas mungkinkah, layaknya Fadlun Faisal, pihak Helwa Bahmid juga berencana menyeret Habib Bahar ke ranah pidana serta bagaimana pula luapan kekecewaan ibunda Helwa terhadap ini semua? Karena dia sudah hancurkan anak saya, hidup anak saya. Saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Gak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, gak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Aku mau diviralin. Diviralin biar Mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Dia karena nikah sama gini, aku nih. kalau nggak kayak gini, nanti merembet lagi perempuan-perempuan lain yang nanti Perempuan lain yang menjadi korban. korban lagi. Biar yang kemarin itu waktu Helwa masih hamil muda itu kan saya pernah berpikir kan gini, Helwa mungkin Habib Bahar ini udah sampai ke kau ini yang nanti dia terbuka kedoknya, karena perempuan yang lain itu kan nggak berani. Mereka mungkin takut juga kan, memang kita juga takut. Cuma mau gimana kalau kita nggak gini, nanti kita diginin terus. Dan kita akan tunduk-tunduk terus takut sama dia dengan seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu, jadi otomatis kita harus bangkit dan harus kuat semangat untuk menuju ke kau punya mimpi-mimpi yang ada tuh, jangan sampai dia korbankan kita seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu. Tapi yang perlu diingat, jangan di media sosial, nggak baik. Makanya wa'ashiru bil ma'ruf,
musyawarah dalam kebaikan ini penting sekali. Komunikasi ya, yaitu perlu adanya kekeluargaan, empat mata, maunya apa, jalan keluarnya, ya, sehingga akhirnya timbul pada saat ini meluap di media sosial yang kita inginkan dan akhirnya terjadi, dan ini bisa konsumsi publik yang negatif. Makanya saya mengharapkan ya, ayo duduk bersama, saling perhatian, saling keterbukaan. Insya Allah pasti islahu bainan nas. Ada istilah di antara dua manusia ini ketika mereka ingin tunjuk ataupun amun. Saya kira masih ada kesempatan untuk mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polemik rumah tangga Habib Bahar bin Smith tidak hanya menuai sorotan tajam, tetapi juga melahirkan perdebatan sengit syarat silang pendapat. Di satu sisi, banyak yang kini setia mendukung perjuangan Helwa dalam mengais keadilan. Namun di lain sisi, ada pula yang dengan tegas membela Habib Bahar, seperti salah satunya Tengku Zenzabela yang memang menjalin hubungan baik dengan Habib Bahar. Buktinya, Tengku Zenzabela terus memberikan tanggapan terhadap semua tudingan miring yang dituturkan Helwa. Langkah itu diambil oleh Zenzabela lantaran istri sah dari Habib Bahar sudah berulang kali memberikan bukti yang membantah ucapan Helwa. Namun miris, keras dukungan Zenzabela justru berdampak kurang baik untuknya. Pasalnya, kini muncul pihak tak dikenal yang berupaya meretas gawai milik Zenzabela. Gua ngeliat live streamingnya si Helwa kemarin itu kayak agak aneh, agak lain dari tatapan matanya, ucapannya itu agak lain menurut gue. Dan di sini yang paling gua lihat adalah begitu supportnya istri pertama membela suaminya dengan bukti-bukti yang ada di Instagramnya Kak Fadlun itu. Gua ngeliat semua bukti-bukti bahwasannya si Helwa ini dibahagiain, dinafkahi, bahkan keluarganya juga. Mereka diajak bulan madu ke salon, makan-makan di restoran dengan makanan enak. Bukan seperti yang dia bilang makan nasi pakai teh. Hari ini nggak usah pun ada HBS ya, masa lah kau makan nasi sama teh. Ini zaman apa sampai sebegitunya? Nggak mungkin kan keluargamu nggak bisa dadarin telur gitu loh. Jadi poinnya adalah gue melihat dari isi pembicaraan si Helwa ini yang dia bahas bukan hanya waktu, tetapi yang dia bahas itu adalah uang ya. Dia bilang kalau dia itu dinafkahi secukupnya, bukan semuanya seutuhnya. Kita nggak tahu juga, makanya dia bahas pengen umroh, pengen ini, pengen itu gitu kan. Maksud gue kalau lu memang pengen hidup yang glamor, lu jangan kawin sama pendakwah. Lu kawin sama pengusaha batu bara atau apa gitu. Jadi intinya satu, dia ini pengen diakui dan menggeser yang pertama. Lalu dia pengen bergelimang harta dan diberi waktu 24 jam begitu. Dia mau HBS ini bucin sampai lupa segalanya untuk dia gitu. Aku cuma mau minta keadilan. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Dia harus bertanggung jawab sama anak saya. Kasih nafkah yang penuh. Dan buat aku udah nggak mau balikan lagi sama dia. Aku udah mau minta cerai sama dia. Udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Gitu. Dia kasih hancur hidup anak saya. Jadi mending diselesaikan baik-baik Mbak Helwa. Ya, apalagi kan sama-sama jamaah. Dan kan nggak mungkin juga dihipnotis. Itu kan karena suka sama suka gitu loh. Ya kan? Tapi yang gue perhatiin dari postingannya Mbak Helwa ini memang kayak apa ya, berdrama sedikit gitu. Atau dramatis lah lebih tepatnya ya. Padahal ada bukti lain yang memang gue lihat sendiri nggak sama dengan postingannya Mbak Helwa gitu. Udahlah, semangat sehat-sehat dengan babynya ya. Di lain sisi, kini muncul satu catatan penting dari pendakwah Ustadz Fatullah. Ketika ditemui, Ustadz Fatullah menjelaskan bahwa hal-hal seperti ditinggal cukup lama dan sebagainya memang tidak dapat dipungkiri menjadi sebuah risiko tersendiri yang harus diemen istri dari seorang pendakwah. Namun di sisi lain, Ustadz Fatullah berharap kejadian ini dapat menjadi pengingat baik pada diri sendiri maupun rekan sejawat untuk lebih memperhatikan keperluan dan terus memberikan kasih sayang untuk istri, walau rada terpisah jarak. Karena bagaimanapun seorang dai ini risikonya sangat luar biasa, dan seorang istri ketika menerima risiko tersebut harus terima dengan ikhlas.
ketika dia mencintai, menyayangi dan menjadi seorang imam dan rumah tangganya, sehingga dia harus melepas gitu kegiatan sapri dakwahnya. Kenapa? Ya risikonya seperti bukan berarti saya nggak cinta. Memang ada hal yang memang wajib jadi untuk berdakwah. Tapi seorang dai nggak begitu juga, tetap sudah perhatian kepada istrinya dan anaknya. Tapi banyak sekali memang, Pak, mungkin ada istri-istri yang lain memang sabar menunggu, ikhlas dalam sebuah risiko yang dia terima ketika mencintai seorang dai yang memang jarang pulang katakanlah. Tapi istri-istri yang lain ya banyak belajar, makanya harus ada yang disampaikan tuh. Nah, ketika istri-istrinya dia ditinggalkan dengan kesabaran, sang istri menerima risikonya seorang pendai menjadi imam, menjadi suaminya, dan itu hendaknya harus diamalin tuh, itu yang cakep tuh. Artinya kegiatan ini udah pasangnya sama Allah. Nah, seorang Nabiullah Ibrahim dengan Siti Hajar kan kurun waktu begitu lama. Ini istri Nabi loh, sabar. Nah, ada contoh-contoh yang memang seperti Siti Khadijah, Siti Hajar, Siti Aisyah, dan banyak ilmu yang hendaknya para istri yang memiliki poligami harus sabar, dan ketentuan-ketentuan yang memang ada di diri seorang pendai yang memang jarang pulang. Ya seperti saya memang ketika dakwah 15 hari di daerah di luar daerah itu, saya sampaikan kepada istri saya, kamu harus sabar, ikhlas, inilah kegiatan saya yang memang sebelum kenal kamu saya sudah melakukannya. Jadi nggak kaget nih, artinya menerima konsekuensi risiko ketika ditinggal pergi dakwah. Nah, istri-istrinya itu saya yakin ada sebagian yang sabar dengan ikhlas, dan mereka menerima karena risikonya seperti itu, ditinggalkan daripada suami kegiatan sapri dakwah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.